mie pedas, atau lebih tepatnya mie ekstra pedas ya. Kalau kita juga bakal bikin analisis usahanya. Kita di sini bahan-bahan yang bakal kita pakai itu ada masih mie instan yang kemarin. Ini mie instan yang kemarin, persatuannya itu kan satu buahnya harganya sudah Rp800. Ini kita ada 4 buah. Terus telurnya dua kita anggap satunya 1.500. Terus kita pakai masako ini, tapi kita gunakan paling sedikit, kita pakai rasa sapi. Terus ini ada cabenya, kita pakai ini cabe kita beli di warung itu, kita beli ini cuma Rp1.500. Sama kemarin ini ada saus belibisnya, sama kita pakai kecapnya, kecap sedap ya. Langsung aja kita nyalakan dulu kompornya, api besar, lalu airnya kita masukkan secukupnya. Ini bismillahirrahmanirrahim, sahabat kuliner semua. Kali ini kita bakal masak mie ekstra pedas dengan modal yang ekonomis. Ini bisa banget buat teman-teman bikin analisis usaha. Jadi kita bakal bikin 4 porsi mie. 4 porsi mie di sini udah kita jelaskan di video sebelumnya. Ini mie-nya mie sejenis mie instan 4 buah. Kalau harga satuannya itu Rp800 ecer. Kalau di sini sahabat kuliner beli dengan harga grosir, beli langsung banyak, per satu bijinya itu kena cuma Rp600. Oke, di sini kita pakai ada 2 telur, kita anggap 1.500-an, jadi Rp3.000. Terus ini kecap ini yang 2.000, kita paling pakai ini cuma sedikit banget, cuma sekitar Rp200, mungkin dari total yang volume kecap. Terus ini ada 2 bungkus masako, kita pakai cuma 1 bungkus juga nggak nyampe, paling nggak lebih dari Rp200 atau Rp300 yang kita gunakan. Kita sambelnya pakai belibis, sudah kita tempatin ya biar mudah. Kayak belibis. Terus di sini ada cabai, ini cabenya mungkin kita nggak pakai semua, segini itu 1.500, mungkin hanya senilai Rp1.000 yang akan kita gunakan. Di sini udah ada wajan yang udah kita isi air untuk masak 4 buah mie secukupnya aja, jadi bisa dikira-kira. Dan kita nyalakan apinya dengan api besar supaya lebih cepat matangnya. Bisa dilihat kalau apinya ini api maksimal ya, api maksimal. Oke, ini sambil nunggu proses pemasakan airnya matang sempurna, kita potong-potong dulu cabenya. Jadi bebas sih, sesuai selera, mau dibikin kecil-kecil atau besar-besar, bebas sesuai selera aja. Ini yang kalau nggak salah tadi kita belinya cabai rawit ya, cabai rawit. Ini bukan cabai rawitnya, bukan besar. Oh iya, buat saran juga supaya kita nggak sakit perut, jadi mitosnya itu bagian cabai yang belakang kita sertakan, jadi kita ikut makan, itu bisa ngurangin efek sakit perut pada saat makan cabai. Jadi kalau sahabat kuliner mau nyobain efeknya seperti apa, coba deh bikin jus cabai disertakan buntut belakangnya, itu bakal mengurangi rasa pedasnya lumayan signifikan jika dibandingkan dengan cabai tanpa bagian belakangnya. Ini berhubung kita nggak kita jus, jadi boleh kita campurin langsung di mie-nya untuk mengurangi efek pedas yang jadi sakit perut itu. Udah pedas banget sih, kita udah coba cabai rawit yang itu memang yang pedasnya mantap. Sambil nunggu airnya mendidih, kita bisa siapkan yang lain-lain. Ini buat 4 porsi mie itu mantap sih pasti pedasnya. Kita juga pakainya kan sausnya itu
saus belibis memang cukup terkenal di dunia masak memasak. Saus belibis itu rasanya enak banget dan dia punya kelebihan di rasanya itu lebih. Nanti kita bakal hitung kalkulasi berapa sih modalnya bikin mie ekstra pedas 4 porsi. Ini bisa kita jual dengan harga ekonomis, jadi kalau dijual 10 ribuan pun ini masih layak banget. Jadi modalnya tuh benar-benar nggak banyak, dikit banget ya. Ini cabenya, oke. Ini masakonya yang 1000 itu dapat 2 bungkus. Jadi satu bungkus ini tuh 500 rupiah. Kita nggak nyampe setengahnya mungkin makanya. Ini buat 4 porsi. Buat 4 porsi ya maksimal, karena ini mie kuah ya mungkin paling maksimal 1 bungkus deh. Jadi kalau kita hitung sambil nunggu airnya mendidih, kalau kita hitung nih, ini anggaplah kita beli grosir nih misalkan 700 rupiah, itu kali 4 2800. Ini sambal belibis segini paling sekitar 1500 rupiah. 1500 ditambah 2800 4300. 4300 ini pakai paling banyak kepakainya 500 rupiah. 4800 ditambah 3000 jadi 7800. 7800 tambah 500 8300 ditambah 1000 cuma 9300 rupiah. Anggap gas itu 700 rupiah. Jadi teman-teman di sini bikin 4 porsi itu cuma modal 10.000. Kalaupun mau ditambahin telurnya 2 lagi 13.000 dapat 4 porsi mie ekstra pedas. Jadi modal satu mie-nya itu sekitar 2.500 sampai 3.000-an saja gitu, 3.000. Tapi kita bisa jual satu porsinya 10.000, itu untungnya udah besar banget kan. Jadi sahabat kuliner, buat yang mau usaha mie ekstra pedas itu pakainya mie kayak gini aja, bisa supaya lebih efisien. Kita pakai mie instan yang satu ini hitungannya itu ada yang kiloan, ada yang per bungkus. Kalau ini kemarin kita belinya yang per bungkus. Per bungkus isi 10 8.000. Kalau grosir sekitar 6.000 sampai 7.000. Tergantung sahabat kuliner belinya sebanyak apa nih. Udah mulai mendidih airnya. Air udah mulai mendidih. Sebentar lagi kita bisa masukkan ini. Jadi di mie instan ini dia punya kandungan yang baik untuk kesehatan. Itu ada yang bilang airnya dibuang saja, ada yang bilang tidak usah dibuang. Itu silakan selera sahabat kuliner. Kita masukkan ya, ini udah mulai mendidih. Kita masukkan mie-nya langsung 4 buah nih. Ini kita mie kuah teman, kuahnya kita nggak akan terlalu banyak kita pakai ya. Ini sebagian kuahnya bakal kita buang. Oke, kita lupa nyiapin soleh, jadi kita pakai ini. Ini udah mulai matang, supaya lebih cepat kita tekan-tekan ya. Ini wangi cabenya itu udah mulai kerasa. Kalau mau lebih cepat lagi bisa kita tutup. Kita tutup supaya apinya lebih cepat matang. Jadi ini kita bakal bikin analisis usaha dan nanti kita bakal praktekkan untuk menjual ini. Ini kan tadi modalnya mie ekstra pedas plus telur itu cuma 2.500 sampai 5.000 ya. Paling besar banget tuh 5.000. Jadi kalau mau bikin promo mie ekstra pedas plus telur satu porsi hanya 5.000 rupiah, itu orang kan berpikirnya wah murah banget gitu kan. Padahal kita udah untung, itu bisa banget buat promosi. Tapi setelah promosinya itu sampai pada target, misalkan sahabat kuliner punya target satu hari 100 porsi nih, jadi bikin aja promonya misalnya seminggu atau 2 minggu, satu porsi cuma 5.000. Kita yakin itu bakal jadi booming banget. 2 minggu sih kemungkinan udah bisa 100 porsi per hari nih. Karena ini tuh ekstra pedas plus telur, enak juga, rasanya tuh mantap nih pokoknya.
Jadi kita bakal praktekin juga nanti gimana sih analisis usaha dari menu yang kita bikin ini gitu. Buat yang belum subscribe channel kita, jangan lupa like and subscribe supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat channel, dalam bikin analisis usaha. Dan kelebihan kita mungkin di sini kita ada masaknya, ada challenge makannya, terus juga analisis usaha dan melakukannya langsung di lapangan. Nanti kita bakal buktikan bahwa usaha kayak gini tuh bisa booming meskipun kita hanya akan praktek mungkin 1 bulan sampai 2 bulan. Dan kita bakal video terus prosesnya, terus saat pembeli pada ngantri kita bakal videoin terus. Jadi tunggu aja tayangan kita berikutnya. Berarti kita udah bikin yang pertama kemarin sempat pizza, terus ada pempek, terus ada mie bujang ekstra pedas. Sekarang kita bikin lagi apa ya, mie ekstra pedas super ekonomis lah, apa namanya, bisa terserah sahabat kuliner. Ini udah mulai mau matang ya, mulai mau matang. Kita kurangin dulu airnya, jadi ini kita pakai sendok plastik yang memang dia tahan panas ya, dia memang tahan panas. Kita kurangin airnya, kita kecilin dulu apinya, atau kita matikan dulu apinya. Oh biar langsung kita masak di sini supaya lebih mantul. Kalau mau lebih mantul lagi bisa ditambahkan bawang goreng ya, teman-teman bisa tambahkan bawang goreng supaya rasanya lebih mantul. Mantap betul pokoknya, pas mantap. Segini masih terlalu banyak. Oke. Ya, ini udah lumayan, udah cukup lah ya. Jadi kita emang nggak terlalu banyak pakai air. Ini kita bakal tambahkan juga di sini. Ini ada kerupuk seblak ya. Kerupuknya emang udah pedes buat menambah kenikmatan. Jadi ini setelah udah mendidih ini kita masukin cabenya, semuanya aja kita masukin cabenya. Wah ini udah kelihatan nih, mantap banget nih. Ini udah kelihatan mantap. Apinya kita api kecil aja ya, api kecil, lalu kita masukkan telurnya supaya telurnya juga sampai pedesnya sampai ke telur-telur. Kita pakai ini aja karena ini belum dipakai. Kita pakai Mansako rasa sapi, kita pakainya. Kita nggak perlu pakai semuanya, seperti kita di perhitungan usahanya kan 500 rupiah kita masukkannya, padahal kita nggak pakai semuanya. Kalau semuanya terlalu banyak, mungkin hanya setengah atau 3/4-nya doang yang kita pakai. Kita masih sisa ini. Ini udah mantap banget warnanya. Nah, kita masukkan ininya. Ya, tadi analisisnya ini sekitar 1.000 rupiah. Ini sambal belibis buat nambah cita rasa dan warnanya supaya lebih mantap. Ini warnanya juga udah top banget. Kita bakal masukkan kerupuk seblaknya terakhiran karena dia udah matang, jadi ini cuma buat nambah cita rasanya aja sih, sama supaya kelihatan lebih cantik aja. Ini kalau kita masukkan ke analisis usaha ini tuh murah banget sih. Kita beli satu plastik penuh gini tuh cuma sekitar nggak nyampe 200.000 lah, jadi per satu bijinya itu nggak nyampe, paling juga 200 rupiah. Kita masukin 5 ya, 1, 2, 3,
yang potongan kecil bonus. Jadi ini kita anggap Rp1.000 tambahan untuk sebelahnya. Oke. Ya. Wah, ini udah mantap deh pokoknya. Selesai. Jadi proses masaknya pun cepat. Selera aja ya. Kecapnya itu nggak perlu terlalu banyak, ini cuma buat melengkapi cita rasanya aja. Ini buat nambahin juga sih, nambah kenikmatan. Kita cuma pakai 1 sendok. Ini sebetulnya nggak ada Rp200 sih, Rp100 juga mungkin nggak ada. Karena segitu tuh orang tadi 2.500 satu itu ya. Tapi kita pakai cuma hanya sedikit. Ini udah jadi, udah selesai. Jadi simple, instan, tapi enak gitu. Lihat bisa dari warnanya udah menggoda banget. Wah, lihat ini kerupuknya, ini telurnya pun kelihatan gede-gede, cabenya pun mantap juga, warnanya juga udah, wah pokoknya ini top banget. Jadi ini bisa banget buat ide usaha, betul-betul ekonomis, dana minim tapi untung maksimal gitu. Oke. Oh ya, sekian dari kita. Jangan lupa like and subscribe kalau dirasa ini memang bermanfaat buat teman-teman semua, atau pengen tahu, buat yang pengen tahu banget kelanjutan analisis usaha sampai kita bikin usaha ini berjalan kayak gimana prosesnya. Ikuti terus, jangan lupa subscribe supaya langsung dapat notifikasi saat kita upload yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.